jalan masuknya terhalang oleh bambu yang ditebang. Sayang sekali ya, padahal ini merupakan tempat bersejarah. Nah di sini itu sebenarnya ada makom ini, karena penebangan bambu jadi terhalangi. Di sini namanya Buyut Kiai Ibrahim, sebelah sini. Sebelah ini Pak? Ya, ini karena yang membereskannya belum selesai ini, ya di bawah ini nih. Ini ada pemakaman Nut, di dalamnya Nut. Terhalang ini bambu. Ya. Kita butuh perjuangan teman-teman. Bisa Pak? Nggak bisa? Tidak membawa ini ya. Rupanya sahabat hanya sampai di sini saja, sulit ini. Maksudnya sulit. Sulit ini. Di bawah itu ada tokoh lagi satu, namanya adalah Buyut Muhali. Buyut Muhali. Namanya Buyut Muhali. Beliau adalah seorang elang. Elang itu adalah lulusan perguruan dari Cirebon zaman dulu. Cuma sulit sekali teman-teman. Sulit untuk kita nggak bisa masuk ya. Kita saja. lain waktu mungkin. Sahabat, kali ini saya sedang berangkat menuju ke tempat wisata ziarah yang berada di daerah Bihbul. Dan kali ini saya kebetulan kedatangan sahabat saya ini, yaitu dari channel Warganet Travel, yaitu Kang Aib, juga dibarengi dengan kameramen yaitu Kang Nanak. Alhamdulillah juga hadir di sini, yaitu Mbah Lapi, akan berangkat menuju tempat wisata ziarah yang berada di Pangrumasan Cileungsir Rancah, tepatnya itu di daerah Bihbul. Untuk selanjutnya, untuk dipandu perjalanan ini, saya persilakan kepada Kang Aib dari Warganet Travel. Yuk. Tapi untuk melanjutkan video ini, mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Terima. Petilasannya Pak? Ya, persilakan juga makomnya. Makomnya ya, dari sesepuh Desa Rancah Pak. Ya. Desa Rancah Cileungsir. Saya penasaran dan ingin tahu sih seperti apa lokasinya. Pantengin terus di channel Jejak Warganet Travel. Ini dia lokasinya, makam Bihbul itu ya. Mungkin bagi orang-orang Rancah Cileungsir sudah tidak asing lagi dengan pemakaman ini. Ada apa sih di dalamnya? Kita akan kuak lebih jauhnya bersama channel Jejak Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, saya kedatangan tamu dari channel Jejak Warganet ya, Kang Aib. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau minta diantar untuk datang ke lokasi hutan Bihbul ya, yang mana di sini banyak menyimpan misteri sejarah ya. Untuk daerah Rancah ini diantaranya adalah daerah Cileungsir, tepatnya daerah Bihbul ini. Mari kita bongkar sejarah para leluhur kita yang berada di sini. Mari kita jalan-jalan. Nah ini sahabat, kenapa dihalangi sama apa? Pohon kelapa. Ini tadinya jalan lurus, ini dihalangi sama pohon kelapa karena ini jadi dijadikan tempat ngumpetnya para maling di sini. Jadi sengaja ditutup walaupun hanya sederhana. Ya. Jadi katanya ada maling teman-teman. Jadi ditutup ininya di portal. Masuk lebih jauh lagi teman-teman, melihat sejarah yang ada di dalam pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal qudur. Antum lana salapun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Mari sama-sama kita berangkat ke dalam. Dalam sebuah keterangan wa tandur nafsaka li ghadin ya, bahwa bacalah sejarahmu untuk masa depanmu.
Jadi saya datang ke makam seperti ini bukan untuk menyembah kuburan, sahabat sekalian, tetapi tiada lain hanyalah untuk penggalian daripada sejarah, untuk mengingat para sesepuh kita terdahulu, dijadikan contoh untuk masa depan kita di masa mendatang. Yuk sama-sama, saya bersama Abah diantar langsung ke lokasi. Karena memang di sini itu yang saya hitung kesepuhan itu lebih daripada 30 ya. Ya. Tapi tidak mungkin untuk dikunjungi semuanya ya, dipilih saja. Ini pertama kesepuhan yang kita lihat di sini. Ini yang namanya Dalemas Suradika ya. Oh, Dalemas Suradika. Dalemas Suradika. Dalemas Suradika ini konon kabarnya pernah menjadi kubu di Pangrumasan ya. Tapi pangkatnya bukan Raden tapi Mas ya. Kalau Mas itu berarti istilahnya memang keturunan raja, tapi dari istri yang bukan utama ya, jadi selir ya. Makanya disebutnya apa? Mas. Ini adalah Dalemas Suradika. Kita doakan semoga Kanjeng Eyang di dalam kuburnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan kita doakan berkah daripada berziarah ke tempat ini, semoga anak cucunya termasuk kita yang mencintainya ya, keunggulannya semoga oleh Allah diturunkan kepada kita ya. Karena beliau adalah orang yang baik, muslim yang taat ya, bahkan pernah naik haji, dan beliau termasuk muslim yang sangat taat ya. Ya, mari kita lanjutkan, dan itu saya tidak mengetahui persis makam kecil itu termasuk daripada keluarganya ya. Yuk kita lanjutkan ya perjalanannya. Tuh, teman-teman bisa dilihat ini keadaan alamnya masih sangat terjaga ya di dalam. Sejuk. Masih banyak pohon-pohon besar dan juga tanaman-tanaman seperti apa ya ini, ari-arian kalau bahasa Sundanya, tanaman rambat, seperti tempat wisata Karangkamulian. Seperti ini di dalamnya teman-teman. Yuk kita ikuti. Nah ini dia lokasi ini, tempat kumpulnya masyarakat setelahnya habis beres-beres sebelum Ramadan membersihkan makam. Maka di sini tempat berkumpulnya untuk bertawasul dan mendoakan para leluhur yang berada di Gunung Bihbul ini ya. Di sini banyak sekali makam-makam, bahkan sudah banyak yang terkubur ya, yang tidak terpelihara. Yuk kita jalan ke sana tuh. Nah ini makamnya agak panjang sahabat. Namanya ini adalah Buyut Arya Jaya ya. Buyut Arya Jaya ini menjadi sesepuh pada zaman dahulu, bukan hanya orang kecil, termasuk orang besar pun selalu bertanya dan minta doanya kepada Buyut Arya Jaya yang berada di sini. Dan kemudian di sini ini adalah makam Buyut Banyudana ya. Ini pun termasuk orang yang dianggap orang tua oleh masyarakat pada zaman dulu ini. Namanya Buyut Banyudana, yang asalnya katanya dari Kawali, kemudian mengembara ke Raja Desa dan kembali ke tempat semula, yaitu di Pangrumasan di sini ya. Yuk kita jalan sedikit. Ini namanya Raden Kulincir Putih ya. Konon kabarnya dulu beliau itu adalah pendekar, tapi pendekarnya yang benar ya. Jawara lah kalau orang dulu katanya. Ya sama-sama semuanya yang kita lewati doakan saja semoga dapat pengampunan dari Allah. Amin. Nah ini namanya Buyut Adegan. Ini Buyut Adegan pun termasuk orang yang suka dipinta doanya oleh masyarakat ya. Pada saat itu kita doakan sama Buyut Adegan dengan wasilah kita datang ke sini, semoga dapat pengampunan dari Allah dan berkahnya, kebaikannya dari Allah dilungsurkan kepada diri kita semuanya. Amin. Amin. Yuk kita jalan sedikit sini.
Oh, tapi nak. Tapi. Nah, ini namanya Dalmas Arya Perbangsa. Dalmas Arya Perbangsa ini katanya menjadi kungfu pangrumasan yang pertama dulu. Ini makamnya, ya. Beliau pernah naik haji dan Anda bisa cek di channel saya, yaitu channel Jejak Luhur. Di sana ada judul yaitu Kesaktian 3 Jawara dari Galuh. Nah, yang menjadi sesepuhnya adalah ini, Dalmas Arya Perbangsa. Masih ada ke sana kelewat, yuk. Nah, kelewat ke sini lagi. Ada lagi teman-teman. Kita masuk. Wah, ternyata tempatnya di sini sangat luas teman-teman. Dan di sini terdapat makam-makam wanita Ibu Putih Kuning. sesepuh Yang dimungkinkan bahwa ini katanya ini adalah istri daripada Kanjeng Eyang Arya Jaya yang makamnya tadi di sini. Namanya Ibu Putih Kuning, tokoh wanita. Ini berasal katanya dari Jawa, ya. Kumabah bisa tadi semua. Ini kalau dibuka dijadikan seperti dirawat, ditata lagi lebih bagus lagi teman-teman. Tapi sayang ini masih belum tertata ya. Yuk kak di tuna, saya dari pak kepala di tuna. Oh, lega menurutnya. Jadi kita explore lagi teman-teman. Ada apa lagi di sebelah sini? Butuh tenaga ekstra teman-teman memasuki kawasan alam seperti ini. Tapi beneran teman-teman, ini suasananya di sini nyaman banget. Mungkin dulu zaman kerajaan ya, belum ada handphone, komputer. Mungkin jalan-jalannya lebih parah dari ini. Tapi ini mungkin sedikit menggambarkan suasana zaman dulu. Jadi itu yang kita bernostalgia teman-teman, sekalian belajar mengetahui sejarah tentang. Nah, Saya perkenalkan. Ini namanya pohon nagasari, ya. Di sini tuh banyak berkembang pohon nagasari. Tapi pohon ini sudah agak langka, ya. Sudah agak langka. Dan ini adalah salah satu pohon yang mewakili di kamera, ya. Ini punya sejarah nagasari ini karena riwayat Sunan Gunung Jati, ya. Riwayat Sunan Gunung Jati ketika beliau mempunyai pengikut yang merupakan jin beliau itu, tapi ingin berbakti kepada Sunan Gunung Jati dan berubah menjadi ular, ya, jinnya itu. Tetapi setelah Sunan Gunung Jati meninggal, maka berwujud menjadi pohon nagasari yang berada di Cirebon, ya. Dan di sini termasuk pohon nagasari yang ada di sini. Itu sebagian daripada cerita orang tua, benar dan tidaknya wallahu alam, ya. ini pohonnya teman-teman. Nah, ini teman. Pohon nagasari yang langka Di Pulau Jawa masih langka ini. di Pulau Jawa. Konon ini masih langka teman-teman, pohon nagasari. Di sini alhamdulillah masih ada. Kita lanjut. Nah, ini namanya Buyut Regos, ya. Namanya Buyut Regos. Temannya Buyut Regos itu ada 3, Buyut Kasim, Buyut Jawa. Tapi Buyut Jawa makamnya bukan di sini, ya, tapi ada di Kiara Payung di sana, ya. Tapi sebagian ada yang mengatakan yang aslinya ada di sini, tapi saya belum menemukan. Ini termasuk yang membereskan ketika ada konflik di desa ini, ya. Beliaulah, kita doakan semoga jasa-jasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ke dalam lagi. Ini masuk ke dalam teman-teman, dan suasananya di sini gelap teman-teman. Hanya terlihat samar-samar cahaya mentari di sebelah kanan.
kita masuk lagi lebih dalam. Awas kaki nak, lihat kaki. Assalamualaikum. Awas nak, pohon hoe nak berduri ini. Tuh, nih berduri teman-teman. Pohon hoe ini berduri. Aduh, kita masuk lagi. Ini namanya Buyut Ekeng Raden ya. Ini adalah masih keturunan dari Kanjeng Eyang Prabu Siliwangi yang ayahnya tadi terhalangi oleh pohon bambu ya, tebangan pohon bambu. Namanya ini Raden Ekeng. Raden Ekeng ini adalah putra daripada Buyut Kewas. Nanti kita akan ke sana. Buyut Kewas putra dari Kanjeng Eyang Dalam Buntit yang berada di Cimenga. Eyang Dalam Buntit putranya Kanjeng Eyang Dalam Cager ya, yang berada di Kuningan. Tepatnya yaitu dekat Waduk Dharma. Bahkan beliaulah yang membuat Waduk Dharma pertama, dan ini adalah termasuk cucunya. Kemudian Kanjeng Eyang Dalam putranya yaitu Sunan Wanaprih yang berada di Talaga ya, Talaga Majalengka. Kemudian Sunan Wanaprih putra daripada Prabu Pucuk Umum ya, atau Raga Mantri putra daripada Munding Sari putra daripada Prabu Munding Surya Ageng. Putra Prabu Munding Surya Ageng adalah putra dari Kanjeng Eyang Prabu Siliwangi. Jadi ini adalah cucu daripada Kanjeng Eyang Prabu Siliwangi ya. Kita doakan semoga beliau dengan silsilah yang saya tadi sebutkan semuanya mudah-mudahan menjadi ahli kubur yang selamat. Amin. Amin. Yuk kita jalan-jalan ya. Ini lokasi yang namanya Buyut Kewas atau Buyut Raijem ya. Ini diperkirakan ini adalah Buyut Muat. Assalamualaikum kepada semua sesepuh yang ada di sini ya. Kemudian yang ini adalah makom Buyut Kewas. Buyut Kewas ini adalah orang tuanya dari Buyut Ekeng yang tadi ya. Itu ada tulisannya itu Buyut Kewas bin Dalam Buntit ya. Bin Dalam Buntit. Beliau adalah terkenal zaman dulu itu adalah seorang ahli pengobatan. Jadi dalam kabarnya orang yang pertama datang pakai tandu, baliknya langsung berjalan. Saking mustajabnya doa Kanjeng Eyang Buyut Kewas. Kita bertawasul di sini, semoga yang sakit ya, semoga yang banyak dosanya dengan berkah mendoakan Buyut Kewas, semoga kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini Buyut Kewas dan ini kakaknya ini. Nah, itu lokasi kakaknya yaitu Buyut Kasim ya. Saya kurang paham benar apakah yang itu apa yang itu ya, tidak ada tulisannya. Yang jelas Buyut Kasim itu ada di sini ya. Ya, sudah selesai. Karena terlalu jauh ke sana, kita balik lagi yang pentingnya aja. Sahabat, di sini itu auranya sangat besar sekali. Dapat dirasakan ini sama YouTuber Kang Aep ya, juga Abah semuanya. Ini besar. Bukan masalah aura apa-apa, tapi terasa berkah membawa kedamaian ke dalam hati kita. Serasa kita dekat dengan Allah. Yuk kita lanjutkan perjalanannya. Benar teman-teman, di sini nyaman sekali teman-teman. Jadi kita tuh pas masuk tuh hawanya adem teman-teman. Memang mungkin dari cerita masyarakat sekitar tentang lokasi ini banyak yang menceritakan horor, padahal di dalamnya terdapat banyak makam-makam dari sesepuh. Dan pas saya masuk ke sini, aura yang saya rasakan tenang teman-teman. Jadi adem banget di sini. Cocok. Jalan-jalan kali ini benar-benar beda. Dan ini merupakan jalan-jalan yang paling berkesan. Saya bisa berkolaborasi dengan channel Jejak Leluhur, yang mana akhirnya saya bisa langsung
melihat lokasi ini. Dan teman-teman yang masih penasaran apa sih channel Jejak Leluhur atau seperti apa, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Beliau lengkap sekali membahas tentang sejarah-sejarah. Nah, kita sampai lagi nih ke makam selanjutnya. Biasanya peziarah yang paling banyak berkunjung ini ke sini, ya. Ini namanya Mbah Anggawijaya, ya. Ini pun sama, beliau itu adalah seorang sesepuh sebagai seorang tokoh, ya. Juga yang suka dipinta doanya oleh masyarakat pada waktu itu. Kita doakan semoga beliau mendapatkan pengampunan dari Allah, dan kita semuanya sebagai anak cucunya semoga keunggulannya dilungsurkan kepada kita. Amin. Amin. Yuk kita jalan ke sana. Ada pohon besarnya sih. Assalamualaikum. Ini namanya Raden Wiraanta Kusuma Diningrat, ya. Konon kabarnya ini dari daerah Kuningan. Ini pun sama, beliau itu di zamannya itu termasuk seorang pahlawan, kata orang tua saya, ya. Kita doakan semoga jasa-jasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada saya yang berziarah termasuk pada YouTubernya, ya, dari Jejak Warganet, ya. Semoga berkah rezekinya semuanya. Amin. Yuk kita memaksa jalan ke sini aja biar dekat. Kita masuk lagi ke area yang lebih dalam lagi, teman-teman. Dan sama masih kiri kanan saya pohon-pohon yang sudah jarang sekali ditemukan, yang mungkin tumbuhnya cuma di hutan. Dan ada satu lagi nih pohon yang sangat besar, teman-teman, di depan saya. Wah, menakjubkan. Kita langsung. Alhamdulillah lokasinya agak bersih, rupanya baru ada yang berziarah ke sini. Ini namanya Buyut Hasan dan Buyut Husen, ya. Ada kemungkinan ini adik kakak atau kembar. Wallahu alam, saya tidak tahu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah seorang Habib, ya. Dua-duanya adalah Habib. Berarti cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri tidak punya catatan khusus tentang silsilah beliau. Yang jelas jauh-jauh dari Cirebon ada seorang Habib yang datang ke sini untuk berziarah, ya. Beliau tidak mau disebutkan namanya, tapi datang berziarah ke tempat ini, ya. Gitu, dan mengaku bahwa ini adalah leluhurnya, leluhur beliau, ya. Kita doakan saja bil barakah kepada keunggulan daripada cucu Rasulullah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Tete kayu naon, Pak? Pikiran terang. Angsan apa itu di sana itu? Waktu selami menurutnya. Waktu 1 tahun juga nak kapungkur pas di buat pemakaman di dia berarti. Di sini ada 2 tokoh Jakarta, ya. Yuk kita di sana akan temui. Ada 2 tokoh Jakarta, teman-teman. Ya. Ini tokoh Jakarta, bahkan namanya diabadikan di sana, di Jakarta. Tapi makomnya di sini. Kalau penasaran, yuk kita ikuti. Nanti saya ngomongnya, ya. Kita langsung. Siapakah beliau yang menjadi tokoh Jakarta yang berada di sini ini? Ya, ini termasuk tokoh besar Jakarta. Namanya Buyut. Kalau di sini namanya Buyut Glodok, ya. Tapi dikenal di Jakarta itu adalah Buyut Glodok, ya. Yang sampai sekarang ini diabadikan namanya, yaitu menjadi daerah Glodok
Jakarta ya. Beliau ini adalah termasuk putra yang dalam buntit, berarti masih saudara tadi dengan siapa? Buyut Kawas, kakaknya daripada Buyut Kawas. Berarti beliau juga masih keturunan dari Kanjeng Eyang Prabu Siliwangi, yang mana beliau dari tokoh Jakarta dipanggil ke sana, dijadikan sebagai tokoh, dan di akhir hayatnya kembalinya ke sini mengikuti saudaranya di Pangrumasan ini ya. Kita doakan semoga Buyut Glodok ya mendapatkan pengampunan dari Allah, dan semoga di dalam kuburnya beliau mendapatkan kebahagiaan. Amin. Dan doakan semoga orang Rancah ya yang mengembara ke daerah Jakarta umumnya, khususnya daerah mana, Glodok, semoga mendapat perlindungan dari Allah, dimudahkan rezekinya dan diselamatkan ya. Amin. Yuk kita jalan lagi, masih tokoh Jakarta berada di sana tuh. Ada lagi teman-teman, ada lagi. Kita jalan lagi teman-teman. Silakan kamera di sana tuh. Agak sulit jalannya. Ada ya, Nak? Nah, ini Assalamualaikum. Ini namanya Buyut Ganjur, masih tokoh Jakarta. Kira-kira Buyut Ganjur di Jakarta jadi nama apa? Ciganjur. Ciganjur, ya. Jadi tokoh Ciganjur Jakarta itu berada di sini, ya. Setelahnya beliau selesai tugasnya maka kembali ke Pangrumasan di sini, ya. Namanya Buyut Ganjur. Ganjur, ya. Ini sejarahnya saya kurang paham benar, tapi menurut orang tua saya ini adalah termasuk tokoh ya, dan ada catatan kecil di daerah saya ya, di buku saya ya. Yuk terakhir kita akan bertemu dengan Buyut Entog sebelah sana. Sebenarnya masih banyak teman-teman, cuma ini kita sudah sore dan lokasinya medannya sangat sulit dilalui, jadi kita hanya meliput tokoh-tokoh penting yang paling pentingnya saja teman-teman. Pengalaman bagi saya deh jalan-jalan melihat langsung Assalamualaikum. sesepuh. Ini namanya Buyut Entog. Nama aslinya saya tidak tahu ya, tapi ini namanya Buyut Entog, asalnya itu dari daerah Banjar sini ya. Tepatnya yaitu Pulau Majeti atau Rawa Onom. Benar dan tidaknya wallahu alam, saya tidak tahu, baru katanya ya. Kita doakan semoga Buyut Entog mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin. Dan juga di sini banyak dikuburkan sesepuh saya ya, yang berada di mana, di Bihbul ini. Saya minta doanya kepada sahabat sekalian, termasuk Aki Hasan, kemudian Buyut Ekeng yang tadi di kamera, itu adalah buyut saya ya. Termasuk Buyut Mohalik, kemudian Buyut Kawasmen itu termasuk buyut saya dalam catatan keluarga ya. Rupanya pertemuan saya untuk di Bihbul ini sekian dulu ya. Kepada channel Warganet Travel, saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengangkat yaitu situs bersejarah yang berada di Pangrumasan Desa Cileungsir, Kecamatan Rancah ini. Rupanya sekian ya. Saya doakan semoga antum semuanya dimudahkan rezeki, Amin. panjang umur ya, dan mendapatkan berkah kehidupan selamat dunia dan akhirat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yang dulu mungkin